Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Sri Sulistiawati MPD dan juga Ibu Alina Eka Andriani SPD MPD sebagai dosen penguruh mata kuliah Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai hakikat pendidikan IPA dengan saya sendiri, Yusri Lusnu Baktiar, dengan NIM 140142103 dengan nomor presensi 17. Untuk peta konsep ataupun materi hakikat IPA yang akan saya jelaskan pada kali ini, yang pertama yaitu mengenai deskripsi hakikat IPA, kemudian nilai-nilai hakikat IPA, kemudian tujuan pendidikan IPA, dan yang terakhir adalah skenario penerapan hakikat IPA dalam pembelajaran. Bagi yang pertama yaitu materi hakikat pendidikan IPA, menurut Judan Kapat Setia, sains adalah suatu cara berpikir dan cara pendidikan untuk mencapai suatu ilmu pengetahuan alam. Pengertian ilmu pengetahuan alam sendiri sering diterjemahkan sebagai sains yang berarti IPA. Dahulu, IPA memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini disebabkan karena kehidupan kita sangat tergantung dari alam. Gejala yang terkandung di alam dan segala jenis gejala yang terjadi di alam berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa IPA merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang segala kehidupan yang ada di alam, baik yang bersifat biotik maupun abiotik. Dengan kata lain, IPA adalah proses kegiatan yang dilakukan para saintis dalam memperoleh pengetahuan dan sikap terhadap proses. Kemudian kedudukan IPA sendiri dibagi menjadi dua, yaitu IPA sebagai metode khusus dan juga IPA sebagai metode ilmiah. Yang pertama, IPA sebagai metode khusus sendiri merupakan langkah-langkah seorang ilmuwan dalam memperoleh pengetahuan tersebut diperoleh berdasarkan gejala-gejala alam. Pengetahuan berupa teori yang diperoleh melalui hasil perhitungan atau pemikiran tidak akan bertahan lama kalau tidak sesuai dengan hasil observasi. Kemudian IPA sebagai metode ilmiah yang merupakan suatu jenis pengetahuan teoritis yang diperoleh dengan cara yang khusus. Maka cara tersebut dapat berupa observasi, eksperimen, pengambilan kesimpulan, pembentukan teori, observasi, dan juga sebagainya. Kemudian materi yang kedua yaitu mengenai nilai-nilai pendidikan IPA. Nilai-nilai IPA adalah suatu yang dianggap berharga yang terdapat dalam IPA dan menjadi tujuan yang akan dicapai. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai non-kebendaan berupa nilai praktis, intelektual, sosial budaya, ekonomi, politik, pendidikan, dan juga nilai keagamaan. Nilai-nilai IPA sendiri seperti yang dijelaskan tadi, yang pertama yaitu nilai praktis, kemudian intelektual, sosial budaya, ekonomi, politik, pendidikan perkembangan, dan juga nilai keagamaan. Dan untuk materi yang ketiga yaitu mengenai tujuan pendidikan IPA. Menurut BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan, pada tahun 2006, tujuan pembelajaran IPA sendiri dimaksudkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan juga keteraturan alam ciptaannya. Kemudian, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan teknologi, dan masyarakat. Yang keempat yaitu mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Yang kelima, meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. Yang keenam, memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. Kemudian manfaat IPA dalam pembelajaran sendiri, yang pertama yaitu kecakapan bekerja dan berpikir secara teratur dan sistematis menurut langkah-langkah metode ilmiah. Yang kedua adalah keterampilan dan kecakapan dalam mengadakan pengamatan dan menggunakan alat-alat eksperimen untuk memecahkan masalah. Yang ketiga memiliki sikap ilmiah yang diperlukan dalam memecahkan masalah baik dalam kaitannya dengan pelajaran sains maupun dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah menggunakan dan menerapkan metode ilmiah dalam memecahkan permasalahan. Kemudian untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai skenario penerapan IPA dalam pembelajaran. Eh, di sini saya akan menyajikan capaian pembelajaran hakikat IPA yang terdapat pada fase B yaitu kelas 4 dan kelas 5. Capaian pembelajaran CP hakikat IPA merupakan kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase pada mata pelajaran pendidikan IPA
Berikut ini capaian pembelajaran IPA untuk menyusun ATP IPA Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial SD fase B kelas 4 dan kelas 5. Sebagai tambahan informasi, CP yang digunakan di sekolah penggerak merupakan hal utama dalam suatu kurikulum dan kriteria yang satu capaian pembelajaran yang baik yang dikembangkan oleh satu satuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Untuk yang pertama yaitu kegiatan awal akan dilaksanakan selama 10 menit yang diawali dengan guru memberi salam dan siswa menjawab salam lalu berdoa secara bersama-sama. Kemudian yang kedua guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Yang ketiga guru mengadakan apresiasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan siswa menjawab pertanyaan dari guru. Kemudian kegiatan inti yang berlangsung selama 50 menit yang akan diisi dengan guru menjelaskan materi pelajaran dan siswa mendengarkan penjelasan dari guru. Kemudian guru mendemonstrasikan macam-macam hewan dan jenis makanannya menggunakan gambar. Siswa memperhatikan demonstrasi dari guru. Dan guru memberikan contoh dari salah satu hewan sesuai dengan jenis makanannya yang ditempelkan pada papan tulis. Yang keempat adalah guru menunjukkan salah satu siswa untuk memilih salah satu hewan dan menjodohkan dengan jenis makanan lalu ditempelkan pada papan tulis. Yang kelima, guru memberikan tugas dengan menuliskan di papan tulis tugas dikerjakan oleh siswa di buku masing-masing. Yang keenam, guru menunjuk siswa pada pembelajaran dan memberikan siswa kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian yang ketujuh adalah guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Dan yang kedelapan adalah guru membagikan soal yang berupa kotak berisi materi. Yang kesembilan, siswa yang telah selesai mengerjakan soal mengumpulkan hasil diskusinya kepada guru. Dan yang terakhir adalah guru bersama siswa menjawab pertanyaan atau soal yang telah dikerjakan bersama-sama tadi. Kemudian untuk kegiatan terakhir yaitu kegiatan penutup akan dilaksanakan secara 10 menit dengan kegiatan yang pertama yaitu dengan bimbingan dari guru, maka siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari, kemudian guru memberikan PR yang berkaitan dengan materi, dan yang kedua adalah pelajaran diakhiri dengan mengucapkan salam. Kemudian adalah daftar pustaka yang saya gunakan sebagai penyusunan PowerPoint dan juga makalah dalam presentasi kali ini. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.